Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Di pagi yang indah ini kita kembali berkumpul untuk doa pagi. Mari satukan hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kembali kami di pagi ini. Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan yang tak pernah putus-putusnya. Semua berkat yang kami terima ini adalah anugerah-Mu. Bapak, beracaralah Bapak dari awal hingga akhir acara ini Bapak. Semua doa ini Bapak kami serahkan ke hadirat-Mu yang terkasih melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang bertata di kerajaan surga. Amin. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Kasih-Mu tak berkesudahan, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita katakan, kita mulai dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Bapa, karena kasih-Mu tak berkesudahan dari awal hingga sampai selama-lamanya. Tiada yang lain,
hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai kapanpun. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur atas semua berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sejenak kita renungkan dalam hati. Pribadi lepas pribadi, segala keseresahan, kesulitan, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban atas segalanya.
Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Jadikan kami selalu sebagai bola mata-Mu. Jadikan kami terus sebagai alat untuk kesukaan-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih mengenal pribadi-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita katakan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenal. Kami ingin selalu mengenal-Mu Tuhan, karena Engkau adalah tempat kami untuk mencurahkan segala isi hati kami. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu ya. Untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini kita akan merenungkan salah satu kebenaran yang diajarkan di Alkitab. Kebenaran ini sangat luar biasa. Cuma meskipun banyak orang sering mendengarnya tetapi tidak melakukannya atau belum mengerti 100%. Biarlah pagi ini kita merenungkan bersama-sama agar kita bisa mendapatkan remanya dan kita hidup oleh karenanya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang kami miliki. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebelumnya mohon ampun karena hidup kami belum sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Tapi biarlah melalui pagi demi hari demi hari, minggu demi minggu, semuanya kami masuk ke dalam proses pembentukan, di mana Tuhan akan bentuk kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih. Pagi ini mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini zaman perbudakan mungkin sudah lewat ya. Perbudakan fisik maksud saya. Dahulu bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Secara fisik maupun secara mental tentunya. Ya. Tetapi ada perbudakan lain yang berlangsung sampai hari ini. Manusia diperbudak oleh dosa. Orang yang tidak menerima penebusan dalam Tuhan Yesus, ia artinya masih terikat. Ia masih budak dari dosa. Itulah sebabnya kita ditebus oleh Tuhan Yesus, supaya kita pindah dari pasar budak dosa, pindah ke miliknya Tuhan Yesus. Tetapi yang menjadi masalah adalah manusianya setelah dipindahkan Tuhan Yesus, ditebus, masih terikat atau tidak mindsetnya. Kita tidak bicara fisik lagi sekarang, tapi mindset, saudara. Pikirannya, karakternya. Apakah setelah ditebus Tuhan Yesus dan mengaku percaya, pikirannya sudah merdeka dari dosa, sudah tidak terikat oleh apapun di dunia ini? Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua. Yohanes 8 ayat 32 itu jelas, saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya, memerdekakan dari apa, saudara? Memangnya kita belum merdeka? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pasti bukan memerdekakan dari perbudakan fisik, pasti bukan itu. Perbudakan dosa. Ikatan-ikatan yang mengikat kita, berbagai bentuk. Ya, berbagai bentuk. Ikatan seperti ikatan mamon. Contohnya, orang matre sekali sehingga apapun dilakukannya untuk mendapatkan mamon itu. Wah, mamon sudah menjadi dewa baginya. Nah, ini fakta hidup sehari-hari. Dengan segala cara ia menghalalkan segala cara. Bahkan dengan mengorbankan banyak orang. Bahkan dengan mengorbankan pekerjaan Tuhan kadang-kadang. Ini manusia yang menjadi budak daripada dosa. Makanya mengerti kebenaran itu sangat amat penting. Ya, agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, supaya kita bebas dari hidup yang salah. Hari ini kebenaran semakin pudar warnanya. Manusia tidak serius mencari kebenaran. Bahkan banyak orang membuat kebenarannya sendiri, versinya sendiri.
relativisme semakin merajalela. Ya kamu benar, aku juga benar, relatif. Begitu, saudara. Nah ini bahaya sekali di zaman posmo dan bahkan udah lewat dari posmo mungkin. Ya, itu bahaya. Kita harus tetap dalam jalur kebenaran. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Jika tidak, tetap saja dalam ikatan sebenarnya. Kebohongan itu mengikat kita, loh, saudara. Kepalsuan itu. Hati-hati. Kebenaran melindungi kita dari tipu daya dunia. Kalau orang nggak mengerti kebenaran, dia bisa ditipu oleh dunia ini. Iya, betul. Makanya masih tetap jadi budak dosa, meskipun mengaku percaya. Nah, begitu, saudara. Ya, di Efesus 6 ayat 14, di situ dikatakan, jadi begini, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, ayat Efesus 6 ayat 14 ini jelas. Ada dua hal yang penting dalam satu ayat. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran ini harus kita miliki supaya kita terbebas dari segala ikatan. Cara hidup yang salah, pikir yang salah, premis yang salah, doktrin yang salah, dan sebagainya. Jadi kita bisa bebas. Yang kedua, keadilan. Saudara, percuma berteori kebenaran tapi tidak adil kepada sesamanya. Apalagi berani sama Tuhan. Waduh, tidak adil, saudara, sama sesamanya. Kalau untuk diri sendiri boros, untuk orang lain pelit, untuk pekerjaan Tuhan pelit. Ini tidak adil, loh, saudara. Ngutang nggak bayar, padahal mampu bayar. Memperlakukan orang lain secara tidak adil. Nah, ini ciri-ciri, saudara, orang yang tidak mengerti kebenaran. Dan ia akan menuai, karena dalam ikatan. Ya, jadi kebenaran menjadikan hidup kita berarti. Karena lurus sesuai kehendak Tuhan menjadi ada artinya. Kalau enggak, tidak ada artinya, saudara. Seperti dalam Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya, disukainya. Gitu. Ya. Jadi banyak orang dusta di bibirnya. Itu kekejian bagi Tuhan. Makanya, jika kita hidup dalam kebenaran, maka kita bisa dipercaya oleh orang. Ini bisa dipercaya karena nggak bohong. Gitu. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan berkenan kalau kita jujur. Jujur apa adanya saja. Kadang manusia itu licik, tidak mau jujur untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal ya saudara, hidup ini seperti petualang yang gampang sesat kalau tanpa kompas kebenaran. Kan begitu. Lah kompas kebenarannya sudah diberikan. Bahkan sang kebenaran itu datang sendiri, Tuhan Yesus ke bumi ini. Supaya orang melihat sang kompas tanda kutip itu. Ini yang benar, satu-satunya yang benar. Sang kebenaran itu sendiri. Nah, kalau orang tidak mau ikut, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau nanti binasa. Ya. Jadi bagaimana supaya kita mengenal kebenaran, mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran? Bagaimana? Ya yang pertama, melalui firman Tuhan. Harus rajin firman Tuhan, tekun mencari kehendaknya melalui firman Tuhan. Ya. Yang kedua, melalui hidup sehari-hari. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, ya jangan bohong. Jangan mengabarkan kepalsuan, mengajarkan yang salah. Jangan bohong. Jujur, adil. Ya. Mulai sekarang coba kita perhatikan kalau kita membuat suatu keputusan, perhatikan itu jujur dan adil atau tidak. Adil bagi semua orang dan berkenan bagi Tuhan tentunya. Kalau Tuhan tidak berkenan, saudara lanjutkan, waduh, itu menentang Tuhan namanya. Bisa celaka. Ya, hati-hati. Nah, harus berani berkata benar. Berani berkata jujur berapapun harga yang harus dibayar. Jangan ikut-ikutan dengan dunia ini. Kalau makin tidak adil, makin tidak jujur, makin aku kaya. Wah, itu calon ke neraka itu, saudara. Ya. Dan pastinya kita harus menjadi saksi kebenaran kemanapun kita pergi. Sehingga kita makin kita melakukan, makin hidup di dalamnya, makin kita menghayati.
Orang yang tidak melakukan kebenaran, mengerti di otak, percuma juga. Ya, semua itu hanya teori. Nah, jadi saudara, kalau kita melakukan doa pagi seperti ini, renungan dan sebagainya, jangan menjadi sia-sia. Lakukan semuanya itu. Langkah-langkahnya lakukan, langkah konkretnya, saudara. Jangan berteori. Ya, banyak orang begitu dihadapkan pada uang, kekuasaan, langsung ia menjual dirinya. Berarti ia tidak hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena hidup ini sayang kalau disia-siakan. Mari kita bebaskan diri kita dari dunia ini. Hidup seturut kehendak Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh berubah karenanya dan berkenan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi, untuk gereja GMM, untuk gerejamu di bumi ini, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Memberkati kami agar kami efektif untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.